Terima kasih, Bayu. Bos kita bicara robot ini memang bisa habis jam-jam. File kamera juga tidak akan selesai pembahasannya karena sangat banyak sekali hal yang menarik untuk dibahas. Tapi kalau kita bahas tentang robot itu sendiri, tadi sudah dijelaskan dengan sangat cukup sistematis bahwa sebenarnya manusia itu kan dalam dalam menjalankan takdir kemanusiaannya itu dia melaksanakan aktivitas, ikhtiar dan segala macamnya. Dan ketika kita berbicara aktivitas itu ada satu kata kunci yang sering dan harus muncul, yaitu kata kapan. Nah, kapan ini sebenarnya pintu masuk kita ke kalender robot. Mengapa kita dulu mengawali bersama teman-teman mengkaji ini di tahun awal-awal dekade kedua tahun 2000 ke atas ini. Teman-teman itu pada saat itu giroh menulis kebudayaan Sasak itu sedang tumbuh. Kemudian banyak yang kemudian memiliki gagasan untuk melakukan penulisan dokumenter ya, maupun produksi dokumenter terkait masalah kebudayaan Sasak. Semua diskusi atau tulisan-tulisan itu kemudian akhirnya harus berhadapan dengan satu pertanyaan, kapan dilaksanakan? Pertanyaan kapan dilaksanakan itu tidak terjawab karena tidak ada bukunya. Tidak ada buku akademik pada saat itu yang mampu menjelaskan kapan sih orang Sasak melakukan ini, itu, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa budaya yang terjadi di sekitar kita yang ingin kita tulis, tapi kesulitan ketika kita menulis kapan itu dikerjakan. Termasuk misalnya hal yang sederhana seperti kapan orang Sasak mengatakan bahwa ada waktu yang bagus untuk begawi. Itu hal yang sangat lumrah kita dengar, tapi tidak pernah itu terkomunikasikan ke masyarakat bahwa ada mekanisme, ada sistem yang digunakan oleh masyarakat tradisi dalam melakukan penetapan waktu itu. Pertanyaan-pertanyaan kunci ini kemudian membuat teman-teman kemudian sepakat untuk kita melakukan penelusuran lebih jauh tentang kapan. Dan ternyata penelusuran itu menghasilkan kata kunci balik yang kita sebut robot hari ini kita diskusikan. Nah, saya pribadi tidak dibesarkan dengan kosakata robot, hanya penerapannya yang kita sering diperdengarkan. Nah, ternyata setelah mendengar itu langsung kami menyadari bahwa berarti kita belajar fisika, belajar apa selama ini yang jauh-jauh kita pelajari, tapi fisika kita sendiri tidak kita pelajari. Cek. Jadi jelas ya. Jadi kita sudah jauh belajar fisika global gitu, bicara tentang konsep ilmu fisika secara sains dari SMP. Tapi bahwa orang Sasak itu memiliki tradisi fisika di dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah mengamati pergerakan benda langit. Nah, ternyata kata kapan yang dari sederhana itu menggiring kita ke perjalanan panjang sekali. Ya, bertahun-tahun kita harus menelusuri siapa yang pantas ditanyai dan adakah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan itu. Ternyata masyarakat Sasak itu memiliki peran-peran fungsional di komunitasnya. Peran-peran fungsional ini adalah alat rekam kita yang tersisa gitu. Karena tidak ada alat rekam dalam bentuk ensiklopedia ataupun buku-buku, maka kita mengandalkan alat rekam manusia ini, apa yang ada di dalam otaknya. Inilah yang kita gali ya.
penelitian kami selama bertahun-tahun itu menggali isi kepala dari para pelaku. Nah, dengan cara apa? Bertamu, berbicara, kami rekam, kami catat dan seterusnya. Terus terang, selama beberapa tahun perjalanan, 2 tahun awal itu kami hanya mendengar tanpa mengerti apa yang dijelaskan. Ya. Tapi kami rekam dan 2 tahun pertama ya. 2 tahun pertama. Ya. Kerjaan kami mendengar, mencatat, lalu bawa pulang, putar ulang, diskusikan, terus begitu. Tapi kami belum paham itu barang ini cara melihatnya dari sisi mana gitu. Sambil kami membaca referensi-referensi penanggalan-penanggalan yang ada di dunia, ya, baik penanggalan tradisional maupun konvensional modern gitu. Nah, setelah berjalan waktu, kemudian kita memahami bahwa masyarakat Sasak itu ternyata melakukan pengamatan, melakukan pencatatan, melakukan perumusan, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Awal itu, bahwa kita melakukan transformasi berkali-kali, ya. Dari yang tadinya melihat kemudian menghitung, itu lompatan. Dari tadinya hanya melihat, ya, kemudian melakukan perhitungan matematis untuk menetapkan pola edar. Nah, berbicara itu, ya, ternyata kelemahan kita selama ini sebagai orang Sasak karena tidak menyadari potensi ini adalah kalau seandainya alat rekam manusia tadi itu meninggal atau tidak ada lagi, nah kemana lagi kita akan bertanya ini sistem ini sebenarnya cara kerjanya bagaimana. Nah, inilah yang kemudian ditulis oleh teman-teman, ya, bersama tim kita, menuliskannya dalam bentuk masih dalam bentuk draft buku seterusnya. Kemudian setelah tahun ketiga kami berpikir, nah kenapa kita tidak jadikan kalender sekalian yang kita kenal konsepnya kan. Nah, kalau dia dalam konsep kalender kita bisa lihat dia di tembok, kemudian orang nggak perlu mengandalkan alat rekam tadi yang disebut oleh Mi Agus tadi sebagai kiai dan loka itu. Walaupun penyusunnya adalah mereka, tapi alangkah tertolongnya peradaban Sasak ini ketika ada media yang bisa merekam dalam bentuk lain dari ingatan-ingatan memori dari para kiai dan loka. Nah, diizinkan oleh mereka, ya, kiai dan loka itu mengizinkan kita melakukan perekaman itu, maka kami memulai ikhtiar itu. Disusun, kami pelajari cara penyusunan kalender, bagaimana sih kalender disusun, kami memulainya. Terus kami menggunakan alat yang kita punya, komputer dan semua perhitungan-perhitungan, menggunakan software-software yang ada, sampai kita meminjam, ya, forward kalender Masehi, Hijriah, kita sebagai bahan mentahnya juga itu. Sehingga yang tadi disampaikan Mi Agus bahwa kalender Ruwet ini paling lengkap karena mengacu pada bulan, matahari dan bintang, ya, karena kita menggabungkan semuanya itu. Mengapa itu dilakukan? Karena urusan ibadah orang Islam yang notabene orang Sasak itu mayoritas hampir semuanya Islam itu diatur melalui sistem penanggalan Hijriah. Kemudian urusan pemerintahan maupun pendidikan dan lain-lain itu menggunakan Masehi, maka dua-duanya harus masuk. Barulah kita juga bicara tentang urusan begawainya, urusan di sawahnya, urusan di hutan, urusan di perjalanan dan seterusnya digabung ke dalam satu media yang kita sebut kalender Ruwet Sasak hari ini. Jadi apa yang ingin kita sampaikan dalam hal ini, bahwa kalau kita agak pakai rezim intelektual hari ini, kita bicara itu kelihatannya tidak scientific, ya. Tapi sebenarnya itu science yang belum menggunakan koridor sains hari ini, ya. Kalau dia tidak sains, artinya tidak intelektual itu pemikiran, ya, tidak mungkin itu bertahan dalam jangka waktu panjang dan mampu melakukan prediksi, bukan ramalan, ya. Dia mampu melakukan prediksi. Kalau ramalan itu kan, ya, dengan membaca tanda kemudian tidak ada sistem, ya. Hanya terjadi di dalam satu kepala manusia, kemudian mengira-ngira bahwa akan terjadi hujan misalnya. Tapi kalau dia menggunakan prediksi, dia itu mengetahui gejala-gejala hujan akan turun, ya. Gejala-gejala terjadinya hujan deras, gejala-gejala bagaimana hewan menyikapi ketika hujan lebat akan terjadi. Itu kan sistem hasil pengamatan.
Nah, itu observasi. Tidak mungkin dilakukan tidak dalam langkah-langkah yang intelektual. Nah, makanya Berarti tambah satu dong penanda yang dipakai ya indikatornya. alam, Alam juga. alam. Makanya dan kita bukan satu-satunya yang punya farming almanak itu ya. Jadi kebudayaan Jerman purba, kebudayaan Amerika, Indian purba itu punya sistem farming almanak yang kita sebut sebagai almanak pertanian itu. Ini kan almanak pertanian. Ya, kalau tadi kita disebutkan oleh Mi Agus ada mangse, ya sebenarnya itu almanak. Ya. Kalau kita mau lihatnya sebagai perjalanan flora dan fauna yang hidup di sekitar kita dan alam, matahari dan semuanya. Nah, sedangkan bicara robot ini setelah kita gali tambah jauh, mengapa ini menjadi menarik? Karena dari peradaban-peradaban yang dikatakan besar di Nusantara ini, kebanyakan mengacu kepada rasi bintang yang lain, ya, sebagai penanda yang penting gitu. Tapi di masyarakat Sasak kemudian menempatkan Pleiades ini atau robot ini sebagai utama. Nah, sedangkan di kebudayaan-kebudayaan Jawa dan Sunda dan lain-lain mengenali keberadaan robot dengan nama ya khasnya di tempatnya masing-masing, tapi tidak dijadikan acuan utama. Artinya ini sangat lokalistik lah, ya, unik ya. Keunikan ini yang menjadi daya tawar tersendiri dari robot, sehingga ketika itu kan sama kayak kalender kebudayaan lain kayak Bali, Jawa. Prinsip dari sistem kerjanya sama, tapi hal yang paling utama dari itu berbeda. Bagaimana kita bisa mengatakan sama misalnya? Bahwa kami melihat rasi bintang yang ini bukan yang itu, mereka melihat yang itu bukan yang kita punya. Jadi itu yang membedakan. itu perbedaan paling mendasar, yaitu pada robotnya sendiri. Sehingga kita menambah. Kalender lain tidak menggunakan robot. Dia mengenali keberadaan robot, tapi tidak menjadi acuan utama. Nah, ini yang membuat misalnya cerita-cerita kayak Tujuh Putri dan seterusnya itu lebih fokus pada rasi bintang Orionnya misalnya, bukan pada Pleiadesnya. Nah, kita menempatkan Pleiades ini atau robot ini sebagai hal yang utama, sentral dari perjalanan waktu. Kemudian dari bagaimana dia merekamnya, sebenarnya leluhur kita itu cukup membuktikan dirinya bahwa dia sangat intelektual. Yang tadi dikatakan oleh Mi Agus dengan papan Warigo itu teknologi ya, itu teknologi, pasti itu sebuah teknologi. Kenapa dia disebut teknologi? Karena dia melibatkan alat di luar dirinya, nah, makanya disebut teknologi. Pola-pola yang 210 hari itu dia rekam dalam simbol-simbol dan dalam peta-peta sebanyak 210 hari itu. Kalau itu tidak dikatakan teknologi pada eranya, maka itu apa? Ya, itu adalah teknologi di eranya. Kalau bahasa sekarang ya mungkin tabel kimia atau gadget itu hal yang setara lah dengan itu di eranya. Dengan alat itulah kemudian mereka bertahan hidup, bercocok tanam, kapan menangkap ikan, kemudian kapan panen buah, kapan menebang kayu untuk rumah dan seterusnya. Dan buktinya adalah kita hidup sampai hari ini. Itulah menjadi bukti bahwa teknologi yang mereka terapkan di era itu telah menghantarkan kebudayaan ini tidak menjadi kebudayaan yang punah, masih eksis sampai hari ini. Nah, ini kecerdasan yang membuktikan bahwa sains di era itu, atau kita sebut pra-science lah zaman dalam perspektif rezim akademik hari ini, kita mengatakan mereka belum sains, tapi sebenarnya mereka sains. Kemudian itu perjalanannya membuat orang-orang Sasak sampai hari ini masih eksis dan tidak punah dari peradaban di muka bumi ini ya. Artinya ini capaian yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa mereka memiliki kesadaran waktu dengan menghubungkannya dengan kesadaran ruang, dengan melakukan pengamatan yang empiris, dan itu dibawa sampai hari ini. Nah, kemudian yang tadi menarik tentang Bayu tentang kapan sih Hijriah, Pak Awal tadi ya mengaitkan kok kalender Sasak lebih dekat ke Hijriah. Memang konteks kita di Nusantara ini kekuasaan juga sangat mempengaruhi ya. Sultan-sultan di Jawa itu mereka melakukan sinkronisasi. Ada jejaknya, misalnya Sultan Agung melakukan sinkronisasi, sultannya rajanya Mataram itu melakukan sinkronisasi tentang kalender untuk apa? Supaya syiar Islam itu cepat masuk gitu. Oh, kapan kalian puasa? Diajarkan melalui sistem penanggalan lokal.
Kalau dia kemudian sistem penanggalan hijriah tunggal diajarkan, itu sulit dia diterima oleh masyarakat lokal karena sistem penanggalan ini sudah ada dulu. Artinya kalau kita berasumsi mereka bersamaan ada, itu teruji ya. Pertama berarti sistem penanggalan Nusantara ini sudah dulu ada, baru kita belajar sistem penanggalan hijriah ketika syiar Islam masuk ke Nusantara, kemudian ini disinkronkan sehingga memudahkan orang Sasak untuk tahu kapan dia mulai puasa, Muharram dan seterusnya. Karena kalau barangnya tidak ada, dua-duanya diajarkan sekaligus, itu malah tidak mungkin. Ya, pasti barang yang sudah dia ketahui menjadi alas pengetahuan, kemudian hijriah diajarkan belakangan. Apalagi Masehi yang baru-baru ini kita belajar. Dan sehingga bahwa kalau kita mencari tahun nolnya itu akan menjadi tantangan lagi. Kalau kita sebut tadi, kalau kita lihat dari peta bintang yang disebut Pak Awal, itu menarik. Kalau kita punya peta di mana titik peradaban manusia pada saat itu di Lombok, pada tahun-tahun di mana Lombok terdekat atau terjelas melihat Rowot misalnya. Tapi itu kan titik itu tidak menyatakan bahwa disitulah kejadian mereka mengamati, tapi mungkin sebelumnya atau setelahnya. Ya, dan mengenai ini sebagai kecerdasan ya, satu yang memang dia sangat lokal kalau kita kaitkan dengan gejala alam tadi, Bayu. Jadi kalau dia sebut nyale tidak terjadi di Amerika, tidak terjadi di Jerman, sehingga sangat khas itu penanda-penanda yang dipakai. Jadi ketika itu khas, maka bisa kita katakan bahwa kita nggak minjam ini sistem, pasti ini hasil dari kecerdasan orang kita sendiri, leluhur kita gitu. Kalau kita minjam, pasti kita minjam itu penanda-penanda mereka yang dari Jawa, Sumatera, atau dari yang lebih jauh lagi, misalnya Cina dan seterusnya. Tapi ini penandanya nyale, kemudian flora yang ada di sekitar kita. Ini membuktikan bahwa kita tidak tidak meminjam keseluruhan sistem ini, tapi kita mengembangkan sistem kita dengan kekayaan intelektual yang kita punya menjadi sesuatu yang khas dan unik, tidak bisa dipakai juga di daerah lain karena sangat unik, sangat lokalistik. Itu kira-kira pengantar saya tentang Rowot ini. Jadi perjalanan kami kurang lebih 3-4 tahun menelusuri ini, kemudian terbit di 2015 sampai hari ini. Dengan segala keterbatasan apa yang kita punya, kami berusaha tetap setiap tahun menerbitkan dalam bentuk kertas ya, supaya dia ada di dinding-dinding rumah orang Sasak untuk dilihat bahwa nenek moyang kita itu bukan orang yang primitif dan bodoh ya, bahwa kita ini punya tradisi keilmuan yang tinggi yang bisa kita banggakan dan bisa kita gali lebih jauh lagi. Itu Bayu, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Miari. Ya, kita sekarang pada fase penutup, sesi penutup. Tapi sebelum kita nanti menyampaikan harapan-harapan dari masing-masing ketiga narasumber, mohon waktu masing-masing 1 menit untuk closing statement. Ya, kemudian nanti ada closing statement juga dari kami sendiri, ya, apa harapannya. Baik, Mi Agus silakan. Terima kasih. Sebagai closing statement saya, yang pertama adalah Rowot merupakan khazanah ilmu pengetahuan tradisi yang berkaitan dengan waktu. Khazanah itu secara artefak ada dalam bentuk warige. Yang ketiga, warige ini bukan ramalan, tapi pengalaman empirik yang diamati secara longitudinal dalam putaran 8 tahun, 210 tahun, dan kelipatan 8 kali 210 pada era berikutnya. Dan referensi yang digunakan oleh masyarakat Sasak dalam mengembangkan astrologinya maupun perhitungan astronomisnya adalah kitab Tajul Muluk. Sehingga kalau secara astronomi, kalender Rowot menggunakan pola hisab urfi
Jadi hisab tradisi, memang ada mazhabnya tersendiri. Dan inilah yang dijadikan rujukan dalam pengembangan kalender Rawot Sasak. Saya kira demikian, terima kasih. Luar biasa. Closing statement yang padat, bergizi, dan penuh nutrisi. Terima kasih. Pak Awal? Baik, terima kasih Mami. Sebagai penutup, Tiang ingin mengatakan bahwa sebuah hazanah tradisi seperti kalender Rawat Sasak bukan sesuatu yang ketinggalan zaman, melainkan sesuatu yang berjalan dengan zaman. Bahkan kita bisa membuktikan secara sains bahwa peradaban-peradaban besar seperti Sasak ini memiliki perhitungan waktu yang sampai sekarang masih teruji. Walaupun kita tetap harus berorientasi atau melakukan adaptasi dengan keilmuan-keilmuan baru seperti perubahan pemaknaan Nandang Rawat tadi, mulai dari kita melihat sampai kemudian kembalinya bintang Rawat menjadi titik semula. Artinya kajian-kajian tradisi kemudian disandingkan dengan kajian-kajian ilmiah itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih menarik, bahwa kita akan menggali daerah kita atau peradaban kita menjadi peradaban yang besar, bukan meninggalkan atau mengatakan ini sebagai sesuatu yang tertinggal. Saya pikir ke depannya harapan kami semakin banyak pengkaji-pengkaji di ranah ilmiah yang tidak menafikan keberadaan hazanah tradisi ini sebagai sesuatu yang kuno atau tertinggal, tapi malah mengelaborasinya antara sains tradisi menjadi satu. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Awal. Dan selanjutnya, Yari, silakan. Udah bagus-bagus yang buat. Tapi saya ingin katakan bahwa Rawat ini adalah skymark ya. Kalau kita tahunya landmark itu di bumi, bahwa ini skymark. Jadi orang Sasak itu sudah mampu menandai langit, itu luar biasa. Ya, kalau kita masih menandai di bumi itu, ya itu lazim. Ya. Ini sudah mampu menandai petak-petak langit. Nah, itu menunjukkan bahwa kecerdasan kita itu bukan hal yang sederhana. Ya. Kita patut berbangga dan patut mempelajarinya lebih jauh, dan kita patut menyandingkannya dengan hasanah ilmu pengetahuan lain yang banyak dibahas di dunia secara global. Kemudian Rawat selain dia sebagai skymark, dia adalah cultural mark, dia penanda kebudayaan ya. Dia diajarkan, jadi bukan tidak melalui transformasi ya, ada transfer di sini, ada proses transfer. Salah satu cara leluhur kita melakukan transfer ilmu pengetahuan yaitu dengan membangun mitologi-mitologi tentang penanggalan Rawat ini sendiri. Salah satunya yang tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat Sasak adalah Putri Mandalika, kisah Putri Mandalika atau Bau Nyale. Disitulah dia dititipkan ilmu pengetahuan tentang Rawat sebagai sistem penanggalan hasil dari observasi dan pemikiran bangsa Sasak. Terima kasih, Mbak Bayu. Terima kasih. Ini saya komen dulu sedikit bahwa narasumber kita keren-keren ini. Ketiga-tiganya kita mendapatkan narasumber yang luar biasa. Nah, harapan kami ada 3 harapannya. Pertama, bisakah kalender Rawat ini kita ubah menjadi digital? Jadi ini bisa dipakai di HP-HP, mobile phone, smartphone anak-anak muda ya. Ya, yang lebih dikembangkan lagi misalnya, dan ini kan perakiraan karakter hari yang memungkinkan kita untuk melakukan perakiraan keadaan ya ke depan. Ya, misalnya Taurus dia mau apa nanti, ya kecenderungan ya, Aries, Leo, bintang Leo dan seterusnya. Kira-kira seperti itu harapannya. Kemudian saya berharap Yayasan Rontal ini ya juga mestinya ikut diundang dalam menentukan saat awal Ramadan ya, dalam hisab itu diikutkan yayasan ini. Yang ketiga,
kita berharap agar pemerintah mengapresiasi ya. Kita berharap agar pemerintah mengapresiasi kerja-kerja yang begitu lama, tekun dan berat ini ya. Dan saat ini saya berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah yang mau untuk mempublikasikan, memfasilitasi publikasi daripada mau mempublikasikan tentang kalender Rowut ini. Terima kasih ya, dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Besiru Academy. Ini sebuah lembaga boleh dibilang nirlaba juga boleh, tapi kalau lembaga ekonomi juga boleh. Ya, terima kasih kepada Mihanas, Insinyur Haji Lalu Anas Amrullah, pimpinan dari Besiru Academy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.